Masih ada yang tunggu nggak? Hmm, Lagi ada beberapa sih, Kak, yang belum datang. berapa orang lagi? Sarah, Kira-kira eh bentar, 5 orang, 5 sampai 7. 5 orang. Itu satu kelompok semua nggak tuh? Atau beda kelompok? Ah, bentar. Kalau beda kelompok kita mulai aja ya. Ya beda kelompok, Pak. Beda kelompok. Ya udah, yang penting perwakilan kelompoknya ada. Ya. Oh ya, Pak. Oke. Kalau gitu kita mulai aja. Pagi semua teman-teman ya. Pagi menjelang siang. Hari ini kita khusus untuk bahas tentang em, responsi ya untuk praktikum yang nanti akan teman-teman laksanakan habis Lebaran nanti. Seminggu setelah Lebaran, setelah masuk. Atau mungkin bisa jadi masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi dari sekarang ya. Karena kita hari Rabu, sedangkan libur masih sampai dengan hari Rabu. Tapi setidaknya teman-teman sudah terinformasikan dulu mengenai responsi ini. Dulu udah pernah praktikum solid kan ya? Pernah disolusi nggak? Pernah, Bapak. Nah ya, oh ya sudah. Gimana, Pak? Artinya ini bedanya sama yang dulu pernah dilakukan. Kalau dulu itu tablet yang dibikin ya, tablet yang teman-teman buat, kemudian dilakukan evaluasi. Bisa lakukan evaluasi dari segala macam evaluasi yang dilakukan, kekerasan ya, kemudian waktu hancur, kemudian apalagi bobotnya, serangan membobot banyak ya, termasuk salah satunya disolusi. Mudah-mudahan masih ingat proses kerjanya. Kita nanti akan ambil dari 3 sediaan yang berbeda, atau minimal 2 sediaan yang berbeda. Nanti kelompok-kelompoknya nanti akan dibagi. Kita akan perhatikan nanti apa perbedaan di solusi dari satu tablet dengan tablet yang lainnya. Ya, karena kita tahu di pasaran itu yang di apotik nih, Sarah atau teman Flo yang lain-lain juga itu kan banyak sekali mutu produk kan ya, mutu produk yang sama zat aktifnya tapi nama brandnya beda. Kalau kita ngomongin amlodipin, kalau dari sekian farmasi, mungkin saat ini sudah ada kurang lebih hampir 30 jenis atau 30 brand. Dari Dexa bikin Tensivas, dari Kalbe bikin Divas. Isinya sama-sama amlodipin. Originatornya, teman-teman tahu yang originalnya apa? Norvas ya, Pak? Norvas, ya, Norvas dari Pfizer. Artinya kalau bicara mengenai originator, mereka lah yang menemukan obatnya, mereka melakukan formulasi, mereka memasarkan dari awal sehingga si tablet itu dipasarkan eh, kurang lebih sekitar 20 tahun ya setelah patennya habis. Setelah itu kan pasti akan banyak sekali muncul mitu, mitu produknya atau copy produk dengan zat aktif yang sama tapi dengan nama brand yang berbeda. Tentu dari kalau kita ngomongin tadi amlodipin, ada 30 industri, 30 pabrik yang bikin, semuanya pasti punya formula yang beda-beda. Ada 30 rumah makan, mereka sama-sama bikin rendang. Mungkin yang di sini lebih pedas, di sini lebih kerasa bumbunya, yang ini agak kurang, ini lebih asin, beda-beda ya, karena formulanya itu beda-beda, walaupun sama-sama rendang. Jadi kalau kita ngomongin amlodipin, dia sama zat aktifnya, tetapi formulanya beda-beda. Sehingga akan beda nanti. Ujung-ujungnya bedanya apa? Kalau makanan tadi paling cuma apa namanya temannya nasi dan ujung-ujungnya orang kenyang. Tapi kalau obat kan ujung-ujungnya apa? Lebih ke khasiatnya, onsetnya seberapa cepat sih obat ini, mulai kerjanya berapa cepat, durasinya berapa lama, efektivitasnya obatnya seperti apa, efikasi keamanannya seperti apa. Itu kan akan mempengaruhi dari formulasi apa yang akan diberikan kepada proses pembuatan obat tersebut. Nah, makanya di dalam praktikum ini nanti kita akan lihat pengaruh faktor formulasi terhadap disolusinya. Masih ingat disolusi apa, teman-teman? Eh, Disolusi oh, bukan apa namanya?
jalan keluar ya. Itu solusi. Apa? Di solusi itu adalah apa? Yang penting teman-teman tahu dulu dari judul ini ya. Eh, paham dulu judulnya, paham dulu konsepnya, baru nanti dipraktikum lebih enak. Coba kalau mau di searching, searching dulu boleh. Ini Pak, apa melarutkan zat aktif, larutnya zat aktif, gitu. Proses pelarutannya, melarutnya zat aktif ke dalam sirkulasi sistemik kan, masuk ke dalam darah. Artinya gini, ada pabrik Tensivas bikin dari Pfizer, kemudian ada Tensivas dari Dexa, ada Givas dari Kalbe, dan amlodipin lainnya termasuk yang generik. Ketika mereka dikonsumsi, diminum, kan yang pertama pasti dia akan masuk dulu ke dalam pencernaan, masuk ke lambung. Kemudian proses farmakokinetik yang pertama kan absorpsi ya. Ketika dia terabsorpsi, terlarut, tidak mungkin semuanya akan sama dari 30 farmasi tadi. Ada yang cepat, ada yang agak lebih delay, lebih lambat. Nah, efeknya kemana? Efeknya nanti kepada mula kerja obat tersebut, mula atau onset of action. Ada yang obat tersebut, contoh misalnya, ada seorang pasien ketika dia pusing, apa yang dirasakannya nyeri pada bagian kepala atau bagian atas belakang, dia minum obat analgetik, pakai obat dari pabrik A yang originator, ternyata hasilnya oke nih, hasilnya langsung pusingnya hilang dalam waktu cuma 15 menit. Dia bisa beraktivitas, dia bisa kerja, dia bisa istirahat dan lain-lain. Ya, kemudian pasiennya sama nanti dengan pusing yang mungkin dia akan kambuh lagi berikutnya, dia tidak pakai obat A tadi tapi pakai obat B, bukan originatornya tapi pakai yang itu. Ketika pakai yang itu, ternyata kok udah setengah jam minum, kok nyerinya masih kerasa ya, atau nyerinya itu masih belum hilang 100%, masih ada rasa nyeri yang lumayan mengganggu gitu. Jangan-jangan disolusinya obat ini agak lebih lambat dibandingkan dengan obat yang pertama. Sehingga dia memutuskan saya pakai obat yang pertama aja deh. Kenapa? Karena dia ngerasa lebih top chair obat yang pertama. Ya. Nah, konsep itu yang dipakai oleh si dokter yang meresepkan untuk pasiennya. Ketika mereka menemukan kasus pasien yang ngeluh pakai obat ini nggak mempan, ya kurang mempan, kurang berefek, itu akan menyebabkan si dokternya nggak mau lagi ngeresepin obat yang sama. Pasti dia akan ganti ke yang biasa mereka gunakan atau yang originator. Kenapa? Karena efeknya lebih baik. Nah, itu kalau dari satu dari sisi pasien, yang kedua dari sisi dokter, yang ketiga kita ngomong dari sisi industrinya. Industri farmasi juga nggak mau kalah. Mereka juga lakukan uji bioavailabilitas bioekivalen. Tujuannya buat apa? Sebagai bukti kalau obat yang mereka produksi itu dari sisi efektivitas atau dari sisi keamanan itu setara dengan obat-obatan yang sudah ada di pasaran saat ini. Bahkan mereka biasa akan klaim setara dengan originator, setara dengan obat yang produksi pertamanya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu konsepnya di dalam uji disolusi sediaan oral ini. Dan kita lakukan di in vitro, artinya di bukan menggunakan pada manusia. Kalau digunakan pada manusia, itu butuh responden yang cukup banyak dan biaya yang sangat mahal. Kalau ini kan kita udah punya alatnya ya, in vitro artinya kita gunakan di lab. Tapi kalau dilakukan pada manusia, untuk melakukan uji bioavailabilitas, itu biayanya itu luar biasa ya teman-teman ya. Untuk melakukan uji bioavailabilitas, satu kandasartan, kanderin dengan originatornya dibandingkan, itu tahun 2012 aja, itu udah sampai dengan 2 miliar rupiah untuk uji tersebut. Itu kalau melibatkan secara in vivo. Sekarang kita besok teman-teman praktikumnya hanya di in vitro, jadi lakukannya menggunakan alat, menggunakan alat disolusi yang kita, yang nanti teman-teman akan menggunakan ranitidin, ya, ranitidin untuk tablet yang akan teman-teman bandingkan antara rantin nanti dengan si generiknya, gitu ya. Itu dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi tadi udah disebutkan teman-teman juga disolusi adalah proses pelarutan zat aktifnya. Itu akan berhubungan kemana? Ke khasiat. Semakin cepat dia melarut, semakin cepatlah obat tersebut memberikan efek. Ya,
Nanti kita akan bandingkan antara obat yang pertama dengan obat kedua dengan periode waktu tertentu, kira-kira mana yang sekian persen di waktu sekian menit, berapa persen dia akan mengalami disolusinya. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu ke teorinya. Tadi udah saya rangkum ke teman-teman ya. Bioavailabilitas itu merupakan suatu sediaan obat eh, untuk kecepatan absorpsi obat dan jumlah obat tersebut diabsorpsi secara utuh masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi bagaimana dia bisa masuk ke sirkulasi sistemik itu disebut dengan bioavailabilitas. Nah, saat ini penemuan obat baru itu nggak sebanyak dulu ya. Kalau tahun-tahun 2000-an awal tuh obat baru banyak sekali. Sekarang itu udah mulai menurun. Sebagian besar kenapa? Karena beberapa obat yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk mengatasi berbagai gangguan penyakit. Walaupun kebanyakan masih dalam tahap bukan ke terapi kausal, bukan menyembuhkan, tetapi masih masuk ke terapi simptom. Hipertensi, simptomnya aja yang dibenerin. Diabetes, simptomnya aja tuh yang diperbaiki, gitu ya. Nah, tapi obat-obatan yang ada saat ini sudah cukup efektif. Makanya muncullah obat-obatan mitu yang beredar di pasaran. Banyak sekali mitu-mitu yang ada di pasaran saat ini. Tetapi tentu akan timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada perbedaan klinik yang bermakna di antara produk dengan zat aktif yang sama? Perbedaan klinis kesembuhan pasiennya ada berbeda apa enggak dibandingkan dengan zat aktif yang sama. Jadi zat aktifnya itu ada zat aktif amlodipin dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana dengan sifat perbedaannya? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut? Bagaimana perbedaan tersebut dapat diukur dan dilakukan evaluasi, dan kriteria apa yang digunakan teman-teman calon farmasis apoteker dalam memilih obat yang dituliskan di dalam suatu resep ya. Nah, uji disolusi ini suatu obat dalam berbagai batch produksi. Idealnya setiap batch itu dilakukan, cuma biayanya akan mahal ya. Uji klinik menggunakan populasi penderita yang banyak, mahal, teknik pengukurannya juga karena objektif sulit untuk ditemukan, seringkali tidak sensitif terhadap berbagai kondisi penyakit. Makanya uji disolusi ini tidak selalu dilakukan dalam setiap batch-nya ya. Nah, untuk memperkirakan efek klinik obat dengan pengukuran kadar obat dalam darah, itulah pendekatan yang terbaik dilakukan. Karena uji obat di dalam darah tadinya mahal, bahkan konsep bioavailabilitas berpijak pada asumsi bahwa parameter biologi suatu obat dalam jaringan itu berkaitan dengan efek obat. Yang penting obat sudah masuk ke dalam darah, masuk ke dalam jaringan, dia akan berhubungan dengan efek dari obat tersebut nantinya. Nah, makanya uji solusi ini sebagai salah satu alternatif untuk melakukan uji bioavailabilitas pada setiap batch produk obat. Uji in vitro setelah dikembangkan sebagai indikator bioavailabilitas. Jadi tidak lagi ke orang, tidak lagi ke manusia, tapi dilakukan pada skala laboratorium. Makanya nanti teman-teman kita lakukan ini ya, menganalisa produk formulasi terhadap laju disolusi obat dengan alat yang teman-teman sudah familiar dan pernah lakukan pada saat multikum tablet yang lalu ya. Nah, ini pelaksanaan praktikumnya. Ini alatnya nanti yang teman-teman gunakan. Ini ada dissolution tester, ada spektrofotometer UV vis, ada pipet ukur. Kemudian tabletnya nanti teman-teman pakai yang ranitidin dan ranitidin aja. Ternyata Zantac itu udah nggak ada, udah discontinue. Kemarin kita coba siapkan, ternyata nggak ada. Ya, jadi nanti teman-teman nggak pakai Zantac, tapi ada ranitidin, ada juga ranitidin, mungkin ada lagi nanti satu tablet dari bermerek yang lain. Nah, media resolusinya nanti ada Aquades, itu sekitar 900 ml, ya pas 900 mili karena chambernya ukurannya segitu. Kemudian alat tipenya nanti ada tipe 2. Tipe 2 itu artinya dia muternya bentuknya bukan cakram, tapi bentuknya seperti besi huruf L gitu ya. Kemudian waktunya, kecepatan nanti diatur, itu ada 50 rpm, dengan waktu kurang lebih sesuai dengan farmakope. Kalau teman-teman lihat, itu selama 45 menit. Nah, dari 45 menit ini harusnya dalam waktu 45 menit tidak kurang dari 80% sudah
terdisolusi eh, zat aktifnya. Makanya nanti akan teman-teman hitung apakah dia akan terdisolusi pada saat 45 menit itu di persentase ke berapa. Kalau di 80 sampai dengan 90% sampai dengan 100, artinya dia sudah memenuhi syarat. Tapi kalau ternyata masih di bawah itu, artinya si generiknya atau generik per merek ini tidak memenuhi syarat berdasarkan farmakope. Ya. Nah, untuk prosedur kerjanya, teman-teman nanti setiap kelompok menggunakan satu sampel uji dengan medium disolusi yang ditetapkan. Nanti cukup satu tablet masukin ke dalam chambernya. Setelah itu dilihat suhunya pada saat 37 derajat Celcius. Kemudian chambernya diisi medium disolusi sebanyak 900 ml. Aquades nanti di situ ya. Setelah masuk, tablet dimasukkan ke dalam chamber, kemudian di disolusi diatur RPM-nya kecepatannya 50. Jadi teman-teman ada pengaturan RPM di atas itu. Kemudian setelah itu larutan sampelnya nanti akan di-split sama persis seperti di praktikum solid yang lalu. Diambil 5 ml pada menit ke-9, menit ke-18, 27, 36, dan 45. Artinya pada saat 45 menit ini ada Bentar, bentar ya. Mau nggak kirimin ke Bu Tanti ya linknya ya? Halo Flo, Iya, Pak. Bu Tanti nggak dikirimin linknya? Belum, Pak. Kirimin dulu ya. Baik, Pak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, nanti teman-teman pada saat tablet dimasukkan ke dalam chamber, baru diatur kecepatannya 50 rpm. Ya, 50 rpm, kemudian dia akan muter. Jangan lupa pada saat awal mulai dilakukan RPM pertama, ya, sampel itu nanti akan teman-teman catat di menitnya dari 0 menit pertama dulu. Kemudian pada saat 9 menit pertama, diambil larutannya tersebut sebanyak 5 mili. Ya, 5 mili. Kemudian jangan lupa setelah diambil 5 mili, harus digantikan lagi medium tersebut dengan air Aquades 5 mili. Sehingga volumenya tetap 900. Karena kalau kita lihat di sini ada 5 kali pengambilan, kalau diambil 5 kali 5, 25 mili, pasti 900-nya akan berkurang kan? Jadi 875 mili. Padahal tetap semuanya akan diisi lagi, dipenuhkan dulu, dicukupi lagi sampai dengan 900 mili. Jadi jangan lupa nanti setiap ambil, karena ada beberapa kelompok kemarin ketika mereka ambil 5 mili, nggak dibalikin lagi tuh dengan Aquades. Tapi di 18 mili, volumenya semakin berkurang. Ya pasti akan semakin konsentrasi semakin tinggi. Ya, tingginya itu melebihi dari yang seharusnya. Nah, kemudian larutan tersebut diambil sebanyak dari yang 5 mili tadi, diambil cukup 1 mili, lalu dimasukkan ke dalam lampu ukur 10 ml, tambahkan air sampai dengan tanda batas, sampai dengan 10 mili. Kenapa ini perlu diencerkan? Karena kalau kita langsung pakai yang 5 mili tadi, itu dari alat spektronya nggak kebaca, karena terlalu tinggi konsentrasinya. Makanya kita lakukan lagi pengenceran sampai dengan 10 kalinya. Ambil 1 mili, masukkan ke dalam lampu ukur, tambah lagi volume dengan air sampai dengan 10 ml. Baru hasil tersebut nanti dicek menggunakan spektro UV vis pada panjang gelombang 314 nanometer. Kemudian tentukan kadar zat aktif yang terdisolusi menggunakan kurva kalibrasi nantinya. Ini kurang lebih seperti ini prosedur kerja yang teman-teman nanti akan buat. Ada pertanyaan nggak? Maaf, untuk tabletnya nanti disediain dari kampus ya Pak? Apa kita bawa sendiri Pak? Tabletnya disediakan di sini. Udah dari kampus nanti.
Teman-teman nggak usah bawa lagi, ya. Makasih, Pak. Gitu, Azairah, ya. Oke, untuk perhitungannya nanti belakang yang kita bahas ya. Tapi dalam pengambilan larutan sampel, setiap 3 menitnya ada pertanyaan nggak? Atau cukup paham atau masih bingung? Atau mau diulang? Bapak izin tanya. Oh, sebentar. Sebentar ya, Anissa. Ada telepon sebentar. Oke, tadi Anissa ada pertanyaannya gimana? Anissa, sorry. Iya, ada telepon. Izin Pak, kan itu Mhm. nanti diambil 5 mili ya Pak dari Ya. cairan, dari chambernya. Nah, Mhm. sedangkan kita cuma ambil 1 mili doang, terus dimasukkan ke labu ukur 10 mili. Sisa 4 milinya dibuang aja atau tetap disimpan ya? Dibuang aja. Ini yang 1 mili itu aja. 1 mili dimasukkan ke dalam labu ukur 10, kemudian cukupkan volume sampai 10 mililiter. Yang sisanya nggak usah disimpan lagi. Baik, terima kasih Pak. Mhm. Oke, ada lagi? Cukup? Nah, cukup, saya lanjutkan dulu ya. Nah, nanti hasil praktikum, nanti ada teman-teman ya, ada kurva kalibrasi, ada profil di solusi tablet, ya, datanya nanti akan dibahas juga. Ini ada kurva kalibrasi ranitidin. Ini nanti teman-teman coba buatkan ya, buatkan langsung nanti untuk konsentrasi ranitidinnya. Ini contoh ya, contohnya itu ada konsentrasi 20 part per million, ada 30, 40, 50, sampai dengan 60. Kalau udah dapat konsentrasi ini, dibuat ranitidinnya, nanti saya kirimkan ke teman-teman ya, cara untuk menghitung konsentrasi ranitidinnya. Setelah ini saya kirimkan. Nanti setelah itu baru masing-masing dilihat di UV vis absorbansinya berapa. Ya. Nanti kalau absorbansinya masing-masing sudah dapat, tentu semakin tinggi konsentrasi, absorbansinya kan juga akan semakin tinggi.
Jadi kalau dilihat dari grafiknya dia kan linear gitu kan. Teman-teman nanti bisa masukkan rumus ini, dua hal ini di blok, kemudian masuk ke dalam Excel untuk mendapatkan kurva kalibrasinya. Tujuan mendapatkan kurva kalibrasi ini adalah untuk mendapatkan rumus Y sama dengan A plus BX. Setelah dapat rumus, baru nanti bisa kita untuk menghitung berapa banyak nanti ranitidin untuk persentase dari setiap macamnya. Kalau dulu kita pernah ambil data dari penelitian yang ada seperti yang ini, tapi nanti teman-teman buat tersendiri ya. Jadi bikin sendiri kurva kalibrasinya dengan cara mengambil konsentrasinya dari ranitidin injeksi, jadi dalam bentuk larutan ya. Farmakokinetika ini saya kirimkan dulu. Bentar ya, saya kirim dulu. Lo coba di-share ke teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, saya coba tampilkan juga di sini. Yang lain juga bisa buka langsung di ininya ya, perhitungannya. Oke, udah ini muncul masih yang tadi ya? Masih PPT-nya, Pak. Oh, masih PPT-nya, bentar. Hmm, Zoom-nya mana? Nggak muncul, bentar ya. Tut, tut. Hmm, nggak bisa ya? Belum muncul juga ya? Bentar. Belum muncul, Pak. Oke, bentar. Ya, stop dulu kalau gitu. Nah, sekarang muncul? Muncul, Pak. Nah, oke. Nanti teman-teman coba lihat di sini. Cara perhitungannya, ini kalau contoh ya, dalam larutan ranitidin injeksi itu ada 25 miligram per mililiter. Per milinya ada 25 miligram. Artinya kalau untuk satu part per million itu sama dengan mikro per mililiter. Part per million, bagian per millionnya ya. Artinya untuk 25 miligram per mililiter setara dengan 25.000 per mililiternya. Dibuat sediaan induk, nanti teman-teman buat sediaan induknya dulu ada 1000 part per million. Dari sini perhitungannya V1 kali N1 kali sama dengan V2 kali N2. Nanti kan mau bikin yang 25.000 mililiter. Nanti diambil volume yang pertama 100 untuk yang 1000 per million, nanti sehingga didapat volumenya hanya sebanyak 4 mililiter aja. Ya, 4 mililiter dari spuitnya diambil, kemudian ambil injeksi 2 ampul, satu ampul kan cuma 2 mili. Makanya perlu untuk satu kali pengambilan, untuk satu sediaan ini, ada 2 ampul nanti. Setelah 2 ampul, ditambahkan Aquades sampai dengan 100 ml.
Artinya ini sudah dibuat sebanyak 1000 ppm atau 1000 part per million. Ya, tadi kalau 1000 itu larutan baku induknya dulu, yang pertama dulu, sediaan yang banyaknya dulu ya. Nah, kemudian nanti kan mau diencerin. Mau diencerin menjadi sesuai dengan yang kita mau tadi. Ada yang konsentrasi 20, 30, 40, 50 sampai dengan 60 ya. Nah, maka kalau mau pakai contoh yang 30 nanti cara ngitungnya gimana? Kita contohkan yang di sini yang 10 dulu. 10 ppm, perhitungannya ada 10 ppm sama dikalikan dengan 100 sama dengan 1000 ppm kalikan dengan N2. Maka didapat nanti 1 mili. Diambil 1 mili dari larutan induk, kemudian diatkan dengan Aquades sampai dengan 100 mililiter. Itu kalau mau dapatkan 10 ppm. Kalau 30 ppm gimana? Ya sama. Nanti ada 3 mili dimasukkan ke dalam yang 100 Aquades. Dapatlah nanti 30 ppm. Ya. Dari sini, ketika teman-teman sudah dapatkan konsentrasi sesuai dengan yang tadi, ada 30, 40, 54 per miliar sampai dengan 60, 20, 30, 40, 50, 60, masing-masing ini coba nanti cek di dalam spektrum. Setelah lihat di spektrum, baru ketahuan absorbansinya berapa. Dari masing-masing absorbansi ini, baru dibuat nanti kurva kalibrasinya. Sehingga pada akhirnya dapat nanti rumus Y sama dengan A plus BX. Bisa ya? Jadi bikin dulu untuk satu kelas, nanti ada 1000 mililiter, 1000 ppm ya, 1000 ppm. 1 ppm itu kan sama dengan mikrogram per mililiter. Artinya kalau ada 25 miligram per mililiter, itu sama dengan 25.000 per mililiter. Makanya dibuat dulu sediaan induk 1000 ppm. Nanti semuanya bikin aja segini untuk satu kelas. Caranya gimana untuk bikin tersebut? Ini ada perhitungannya. Nanti diambil 4 mili. 4 mili itu caranya gimana? Dari mana ngambilnya? Kalau udah dapat hitungan 4 mili, satu ampul itu hanya isinya 2 mililiter. Sediaan injeksi dari ranitidin. Nah, dari 2 ampul ini baru diambil, nanti diatkan dengan Aquades sampai dengan 100 mililiter. Keluarkan aja isinya, tambah Aquades 100 mililiter, udah dapat larutan sediaan induknya yang 1000 ppm. Dari situ baru diencerkan sesuai dengan yang mau teman-teman buat tadi. Tadi mau bikin berapa, bisa balik lagi ke PPT ya. Nanti kita akan buat sejumlah yang ada ini. Nah, teman-teman akan buat sejumlah, tadi kan contohnya 10 ppm. Sekarang teman-teman buka, di sini ada 20, ada 30, 40, 50, sampai dengan 60. Dari 20, 30, 40, 60 ini cek absorbansinya, keluar masing-masing absorbansi, itu yang kita jadikan sebagai rumus kurva kalibrasi ranitidin. Ya, jadi ada perlakuan. Kalau yang kemarin waktu di solusi pada saat praktikum solid, teman-teman kan bikinnya parastamol tablet kan, tapi tidak bikin lagi kurva kalibrasi parastamol dari konsentrasi yang teman-teman buat sendiri dari bentuk sediaan sirup atau yang lain ya. Nah, tapi langsung gunakan waktu itu dari penelitian-penelitian yang ada. Mereka udah lakukan penelitiannya, mereka udah lakukan bikin larutan baku, mereka punya konsentrasi ppm-nya, mereka punya absorbansinya, kita masukkan ke perhitungan. Tapi di kali ini, teman-teman betul-betul bikin dari awal untuk konsentrasinya sampai nanti penetapan berapa kadar atau disolusi dari tablet ranitidin yang nanti akan diukur. Ya. Nah, setelah ini dapat, nanti baru cek hasil serapan dari tiap menit yang sudah ditetapkan tadi. Kalau 45 menit diambil 5 kali, berarti kan durasinya atau frekuensinya kurang lebih sekitar 9 menit kan. 9 menit ambil, 18, 27, 36, sampai dengan 45. Itu ambil 5 mililiter dari um, uh, disolusinya. Kalau disolusinya ambil keluar, kemudian setelah itu di masing-masing waktunya ukur serapannya menggunakan UV vis ya. Nanti dapat berapa, masukkan ke dalam rumus yang depan tadi. Y sama dengan A plus BX. Kalau ini kan Y sama dengan 0,0151 X dikurangi 0,0654. Nanti masukin tuh rumus itu. Berapa X yang didapat,
Dari situ dikalikan dengan volume chambernya 900 ml, hasilnya dibagi dengan miligram tablet si ranitidin. Ada berapa miligram sediaannya ranitidin? Ada dua ya, ada 150, ada 300, masih ada nggak? 300. Masih ada 300 ya? 300 masih. Tapi nanti yang besok teman-teman kita akan sediakan itu yang 150 miligram, bukan yang 300. Nanti sehingga kalau kita pakai yang 150, pembaginya itu pakai yang 150. Jadi berapa miligram yang didapat nanti per 150 dikalikan dengan 100, maka didapatkan persentasenya pada menit ke-9. Ulangi sampai dengan menit-menit berikutnya. Ya, ambil pakai squidnya, ambil, kemudian nanti ukur serapannya, hitung lagi dengan cara yang sama, dengan cara ini. Di menit ke-18, di menit ke-27, di menit 36, dan seterusnya sampai dengan terakhir 45 menit. Oke? Nah, setelah itu, nanti teman-teman bisa lengkapi kolom ini. Untuk inovator, kadar terdisolusinya berapa persen? Setelah 9 menit ada berapa persen sih? Kalau di sini kan inovatornya karena memang udah discontinue, nanti teman-teman bisa ganti aja. Mungkin ini bukan rantin, bisa jadi nanti gastridin, rantin, sama dengan satu lagi eh, generik berlogonya, ranitidinnya. Bisa jadi dari Berno atau nanti bisa jadi dari OGB, Dexa ya, yang generik berlogonya. Nanti kita sediakan dulu itu, kemudian nanti teman-teman bandingkan. Di antara tiga ini, di waktu menit ke-9, kira-kira yang paling besar persentase disolusinya yang mana? Sampai dengan menit ke-45. Ingat, tadi persyaratannya berapa persen? Berdasarkan farmakope, tidak kurang dari, saya balik lagi ke sini, tidak kurang dari, coba lihat di bagian bawah, toleransinya dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 80%. Ya. Jadi hitung-hitungannya teman-teman nanti di bagian ini, di menit ke-45, harusnya angkanya 80% ke atas. Ya, makanya nanti bandingkan dari beberapa sediaan ini. Ada yang di 9 menit, 8, tapi poin akhirnya ambil dari waktu di 45 menit. Ya, berapa kadar resolusinya, bandingkan antara inovator atau brandednya nanti dengan generik bermerek maupun juga dengan generik berlogo. Dari tiga ini bandingkan. Oh, ternyata si uh, generik bermerek ini 85%. Yang generik berlogonya pakai yang dari Berno atau perusahaan-perusahaan lain misalnya, di pas di angka 80%. Oh, masih memenuhi syarat. Ternyata ada satu tablet yang di bawah itu. Artinya tablet ini tidak memenuhi syarat dari sisi disolusinya. Impact-nya apa? Impact-nya nanti adalah ketika obat ini dikonsumsi, diminum oleh orang, efeknya akan lebih lama, akan lebih delay dibandingkan dengan obat yang lain. Obat lain udah bekerja, udah memberikan efek, nyerinya udah hilang, pusingnya udah teratasi, yang obat yang lain masih ada kerasa, masih belum bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itu yang bedakan. Itu ketahuan rasanya langsung. Yang lain gimana? Misal kalau obat hipertensi yang teman-teman lakukan di sini, oh di sini ada eh, tadi yang saya sebutkan di awal ya, inovatornya ada Norvas, isi sama Amlodipine, ada Tensivas, ada Divas. Dari tiga ini, kira-kira mana yang disolusinya paling oke? Sehingga kalau disolusinya paling baik, artinya kemampuan dia dalam menurunkan kadar gula darah itu jauh lebih cepat untuk si obat tersebut. Jadi konsepnya gitu ya untuk praktikum kita kali ini. Membandingkan disolusi sehingga dari disolusi ini mana yang paling baik karena impact-nya nanti ke pasien itu akan mempercepat efektivitas dari obat tersebut. Dan biasanya kalau memang sudah dibandingkan dengan originator sama, biasanya perusahaan farmasi itu akan klaim, oh secara efektivitas, efikasi maupun keamanan sudah setara dengan originator. Itu ya. Itu kurang lebih teman-teman ya. Nanti ini kriteria penerimaannya. Jika tiap unit tidak kurang dari Q plus 5%, ini nanti akan perlu penambahan lagi. Tapi kita tidak lakukan sampai segitu banyaknya ini ya. Nanti teman-teman cukup sampai di bagian ini. Karena kalau di sini nanti hitung-hitungannya itu dalam satu kali siklus disolusi itu pakai 6 tablet langsung
realnya sebenarnya pakainya kayak gini. Ada 6 tablet, ada 6 tablet. Kalau nggak juga 6 tablet lagi, kalau nggak 12 tablet. Tapi kita nanti cukup gunakan satu tablet aja untuk melihat disolusinya. Tapi kalau realnya itu chambernya banyak, ya, nggak hanya tiga. Kalau kita kan cuma punya tiga, itu pun tiga pun dijalankan oleh tiga kelompok nanti langsung. Karena kalau dengan 6 chamber atau 6 kali atau sampai dengan semua dilakukan, itu praktikumnya bisa makan waktu nggak cukup cuma 3 jam ya, bisa jadi lebih lama, bisa 6 jam 7 jam nanti. Makanya kita nggak lakukan ini, eh, tapi nanti teman-teman cukup ngambil satu tablet masuk ke dalam chamber itu yang akan diambil ya. Cuma ini ada asal tahu aja nanti penggunaannya seperti ini. Gitu kurang lebih teman-teman untuk praktikum kita pasca Lebaran nanti ya, untuk disolusi. Nanti materinya saya kirimkan ke Flow ya. Nanti silakan didistribusikan ke teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup? Bu nanti ada tambahan mungkin Bu? Oke, izin bertanya Pak Charles. Jadi Ya. mereka biasanya kan dibagi jadi 6 kelompok ya. Jadi nanti cuma 3 ya Pak Charles ya. Eh, Bagi menjadi 6 kelompok kan Bu ya. Kalau 6 kelompok Mm-mm. berarti mereka bisa juga tetap 6 kelompok jalan Bu. Jadi ada 2 kelompok yang memang sama, kelompok 1, 2 sama-sama Oh, pakai yang apa namanya, ranitidin yang generiknya. Kelompok 3, 4 sama, biar ketahuan nanti perbedaan antara, walaupun dia beda kelompok tapi sama-sama menggunakan tablet yang sama, nanti pengerjaannya kadang-kadang ada yang berbeda Bu. oke. Jadi artinya kan tadi barusan udah ngecek alatnya ya. Alatnya kan cuma apa ada satu alat tuh ada 3 bejana Chamber, ya, ada 3 wadah, betul. kayak 3 chamber. Nah, itu berarti misalkan ranitidin generic itu kelompok 1 2 gitu Pak Charles ya. Iya, bisa jadi begitu. Nanti 1, 2 Oke. berarti Eh, 2 kali hmm. running Bu nanti. Oh, 2 kali running. 2 kali running waktunya cukup nggak, Pak? Hmm. Kan maksud kita lanjut masih ke spektro kan ya, Pak? Iya, itu 45 menit kamu pemeriksaan 45. Kita berapa jam Mm-mm. ini praktikumnya? Seratus Ini tujuh takut puluh, 170 menit. Nanti takutnya antri di apa spektro ya, gitu. antri, oh iya, antri spektornya juga cukup lama ya. Mm-mm. Agak crowded sih, agak mepet sih waktunya Bu memang. Iya, Atau kita iya kan bagi nanti 3 aja ya empat kali puluh ya. lima, iya, iya 45 itu belum lagi kan kita naikin suhu di chambernya kan 37 derajat Sampai ya. Jadi nanti 37 mungkin derajat. disiasati. Iya, disiasati Mm-mm. airnya nggak air air di apa nggak air ada campuran air Iya, panas ya. airnya biasanya kita campurkan dengan air panasnya Bu. Jadi ada dipanaskan dengan penanas air dulu, nanti tinggal dicampurkan dengan yang ada. Karena kalau nunggu sampai dengan Lama itu lama, dan 37. suhu yang ada di dalam itu bukan wadah di dalam chamber, tapi eh, suhu yang ada di dalam wadah kotaknya secara Iya, keseluruhan. iya Itu betul kalau itu betul. 37 belum masuk juga ke dalam chamber, di chambernya masih rendah. Iya betul. Nah, makanya nanti teman-teman kalau untuk memanaskannya, bisa jadi nanti dipanaskan airnya, masukin ke dalam wadah chamber 90 mili tadi. Ketika udah sampai dengan 37 derajat, itu baru mulai diputar alatnya. Karena yang diukur itu bukan wadah air di dalam bejana secara keseluruhan kotaknya, tetapi yang di dalam chamber yang 900 mili. Baru itu yang dilakukan disolusi nanti. Ya, karena konsepnya ini menyesuaikan dengan suhu yang ada dalam tubuh kita. Jadi masuk obat, suhunya juga dianggap 37 derajat gitu. Bukan di bawah itu. Atau di atas itu yang panasan juga. Nah, kalau kayak gitu artinya kita gunakan 3 kelompok aja ya, Bu Tanti ya. Iya Dilebur betul. aja mungkin Jadi ya. mungkin bisa berbagi ya. Ada yang mengerjakan Hmm. di solution tester, ada yang di apa namanya spektronya gitu ya. Betul. Berarti Mhm. kelompok 1, 2 Sama gabung apa 3, tuh? 4 dan Sama 5 dan 6 itu aja. iya. Sama itu apa namanya Pak Charles? Satu lagi
apa ya tadi? Oh, ini Pak, nanti kita isinya pakai aqua atau pakai HCl 0, itu Pak. Untuk di Kita dalam pakai Aquades aja, Bu. pakai aqua ada saja ya. Aquades aja. Bisa. Oke, cukup cukup Pak. Ini prakteknya kita berarti habis Lebaran ya? Habis Lebaran, habisnya minggu minggu lagi setelah itu. Iya 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 iya. Karena Kan nih Rabu kan, Bu ya? hari Rabu. Rabu ya, Lebaran kita masuk ke Nah, hari Kamis ya. Ya sesaat ya. sebelum UTS ya. Minggu terakhir. Karena tanggal 29-nya kita UTS. Kita masuknya bukan hari Kamis, Bu, Rabu, Bu. Kita masuknya Eh, hari Kamis, iya ya, kita masuk ke iya betul. Kita Kamis. masuk Kamis, sedangkan ini kelasnya Ya, hari iya Rabu, betul berarti betul. minggu lagi Karena setelah itu. kita mau praktek di hari eh, kita masuk hari Kamis, Jumat gitu ya. Sementara praktek kita di hari Rabu ya Pak Charles ya. Jadi Depannya kita lagi, prakteknya di betul. tanggal 24 ya. Iya, betul, Bu. Oke, siap siap. Mudah-mudahan nggak lupa ya, teman-teman ya. Nanti kalau lupa bisa ditanyakan lagi. Kayaknya sih lupa kalau menurut saya sih. Ya enggak saya Ketinggalan di kampung kayaknya nih nanti. ketinggalan di ketupat sayur Padang. Oke, Ya, cukup Pak ya, dari saya Pak. cukup ya. Oke, makasih Bu Tanti. Teman-teman Ya, lain ada sama-sama. pertanyaan lagi? Lo, yang lain-lain? Ini kan recall ya, recall lagi. Ya, teman-teman udah pernah lakukan di praktikum solid, tapi itu kan tablet sendiri. Ini kita bandingkan. Bedanya satu lagi, ini lakukan sendiri untuk pembuatan larutan bakunya. Kalau sebelumnya kita gunakan kurva kalibrasinya dari penelitian yang udah ada. Itu aja sih perbedaannya. Mudah-mudahan masih ingat. Terus nanti nggak usah bawa tabletnya, nanti udah disediakan. Ya, kalau nggak ada mungkin cukup. Semuanya hadir. Absensinya di Hadir. Bu Hadir Tanti. semua ya. Oke, nanti saya tinggal absen ya. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Tanti, terima kasih juga teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Charles. Terima Oke, kasih semua. semua. Makasih. Terima kasih, Izin Bu. live. Ya, pamit. Pak. Eh, Sama-sama. Live ya.